Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran akuntansi keuangan, kelas 11 akuntansi. Hari ini kita akan masuk ke dalam topik baru, yaitu namanya prosedur pencatatan utang ya. Jadi pencatatan utang di sini yaitu prosedur satu akun utang untuk tiap kreditur. Nah, di sini kita sudah ada contoh soal. Jadi di sini perusahaan dagang Aneka Jaya mencatat mutasi utang menggunakan account payable procedure. Jadi buku besarnya disediakan akun utang untuk tiap kreditur. Dan untuk data transaksinya sudah ada di bawahnya ya. Jadi yang pertama di sini akan ada saldo utang ya. Saldo utang kepada PT Indofood sebesar 16.400.000. Begitu juga ada saldo utang kepada PT Garuda Food 13 juta sekian ya. Selanjutnya, nah di sini dari transaksi ini ya, transaksi ini kita akan pindahkan ya, dari pindahkan ke dalam jurnal pembeliannya maupun ke dalam jurnal pengeluaran kasnya. Yang pertama, kita analisa dulu ya untuk jurnal pembelian. Itu jurnal pembeliannya yaitu tanggal 4 ya. Maaf, tanggal 6 ya. Di sini tanggal 6 ada pembelian barang dari PT Indofood sebesar 7.600.000. Sehingga kita pindahkan dulu ya. Masukkan ke dalam tabelnya transaksinya tanggal 6 Mei ya. 2017 itu kita isi dengan nomor faktur 452. Selanjutnya keterangan barangnya dikosongkan saja ya. Selanjutnya diisi nama krediturnya yaitu PT Indofood ya. Indofood itu kita isi dengan kode akun 211 ya. Ingat 2 itu adalah akun utang atau kewajiban. Diisi dengan nominal 7.600.000 sehingga pada pembeliannya juga diisi dengan nominal yang sama ya. Karena di sini adalah pembelian secara kredit ya. Nah, ini PT-nya dijadiin huruf kapital. Selanjutnya tanggal berikutnya tanggal 8 ya. Kita bisa lihat tanggal 8 Mei 2017 itu terdapat pembelian barang dari PT Garuda Food sebesar 10.600.000 ya. Jadi kita isi bulan Mei tanggal 8 ya dengan nomor faktur 233 ya. Itu terdapat di sini kita isi untuk nama supplier atau krediturnya itu yaitu PT Garuda Food ya. Kemudian diisi dengan nomor akunnya. Jadi nomor akunnya di sini yaitu 212 ya. Dengan nominal transaksi yaitu 10.600.000 sehingga pada pembeliannya kita isi juga sebesar 10.600.000. Kemudian untuk jurnal pengeluaran kasnya ya. Jadi jurnal pengeluaran kasnya itu untuk tanggalnya ya. Jadi tanggalnya kita isi yaitu bulan Mei ya, bulan Mei tanggal 4 ya. Nah, di sini ada tanggal 4 kita bisa lihat ada pembayaran utang kepada PT Indofood ya. Itu sebesar 9.400.000 ya. Dan pada nomor fakturnya kita isi 511 ya. Karena di situ ada di transaksinya bukti kasnya itu nomor 511. Untuk krediturnya kita isi dengan PT Indofood ya. Kemudian untuk nomornya di sini nomornya sama 211 dengan nominal transaksi tanggal 4 itu adalah sebesar 9.400.000. Kemudian pada pembeliannya kita isi juga sebesar 9.400.000. Kemudian tanggal berikutnya yaitu tanggal 7 Mei ya. 7 Mei kita isi kode fakturnya 512 ya. Nah, di sana terdapat kita lihat ya.
7 Mei-nya pembayaran utang kepada PT Garuda Food untuk faktur nomor 221 13 juta, bukti kas nomor 512 ya. Nah, di sini kita isi PT Garuda Food-nya yaitu dengan nomor akun 212 dengan nominal transaksinya yaitu sebesar 13 juta. Dan di sini untuk pembeliannya kita isi juga 13 juta. Selanjutnya untuk transaksi berikutnya kita masuk ke dalam buku besar pembantu ya. Jadi untuk buku besar pembantu di sini untuk per tabelnya itu diisi nama suppliernya ya. Yang pertama di sini sudah Bapak buat yaitu untuk akun buku besar pembantu untuk utang ya dari di PT Indofood itu kita bisa lihat sumber transaksinya itu berasal dari data transaksi maupun dari jurnal khususnya ya. Nah, di sini kita masukkan dulu ya tahunnya yaitu 2017 yaitu bulan Mei ya. Yang pertama tanggal 1 ya. Jadi tanggal 1-nya di sini kita isi dengan saldonya. Jadi saldo awal dari PT Indofood-nya berapa ya? Jadi saldo awal dari PT Indofood dari data transaksinya kita bisa lihat itu sebesar 16.400.000. Kemudian selanjutnya kita isi pada tanggal 4 ya. Tanggal 4 di sini ada pembayaran utang di PT Indofood sebesar 9.400.000. Dengan nomor bukti kas keluarnya itu adalah 511 ya. Sehingga kita isi di nomor buktinya bukti kas keluar nomor 511. Selanjutnya untuk keterangannya kita isi posting ya. Jadi karena kita mengambil datanya dari jurnal kas keluar ya yaitu sebesar 9.400.000 maka kita isi sebelah debitnya ya, sebelah debitnya yaitu kita bisa lihat di jurnalnya. Nah ini ya untuk jurnal pengeluaran kasnya ya tanggal 4-nya ya itu sebesar 9.400.000. Sehingga untuk di kreditnya dinolkan ya, debitnya juga nolkan. Nah, karena di sini pembayaran utang, otomatis utang di PT Indofood itu jadinya berkurang. Jadinya 16.400.000 dikurangi dengan 9.400.000. Hasilnya 7 juta. Selanjutnya kita bisa lihat tanggal 6 lagi ya. Tanggal 6 untuk Indofood ya. Nah, kita masuk tanggal 6, isi tanggal 6 dengan fakturnya yaitu 452. Untuk keterangannya kita isi posting ya, posting dari jurnal pembelian ya. Jadi sumber datanya dari jurnal pembelian. Kita isi sebelah kredit karena ada penambahan utang ya. Kita masuk ke jurnalnya, jurnal pembelian, kita bisa lihat di tanggal 6 itu nah di sini ada transaksi yaitu sebesar 7.600.000 ya. Nah, kita pindahkan. Kemudian di bagian kreditnya tentunya akan bertambah ya. Dan bertambah hutangnya awalnya 7 juta ya. Kemudian ditambah dengan 7.600.000 itu hasilnya 14.600.000. Kemudian kita masuk ke dalam buku besar pembantu utang untuk Garuda Food ya. Pertama kita buat dulu tahun dan bulannya ya, yaitu 2017 bulan Mei ya. Selanjutnya kita isi ya saldo awalnya ya. Jadi saldo awal utang di Garuda Food itu sebesar berdasarkan di soal data transaksinya itu sebesar 13 juta ya. Nah, kita isi pada bagian kreditnya 13 juta. Selanjutnya kita lihat transaksi berikutnya. Jadi tanggal 7 kita lihat ya. Di sini ada pembayaran utang kepada PT Garuda Food untuk faktur nomor 221 sebesar 13 juta dengan bukti kas nomor 512
ya. Nah, diisi tanggalnya dulu, kemudian selanjutnya nomor fakturnya, bukti kas keluar 512 ya. Selanjutnya diisi postingnya. Jadi postingnya jurnal kas keluar ya, itu sebesar 13 juta. Nah, karena perusahaan Aneka Jaya melakukan pembayaran utang, maka utang di PT Garuda Food jadinya berkurang ya. Awalnya 13 juta, kemudian dilakukan pembayaran utang 13 juta, jadinya tidak ada utang lagi ya, atau nol ya istilahnya ya. Jadi di sini perusahaan dagang Aneka Jayanya tidak memiliki utang ya di PT Garuda Food-nya per tanggal 7 Mei ya 2017. Namun pada tanggal 8 ya, tanggal 8 Mei di sini perusahaan dagang Aneka Jaya melakukan pembelian lagi ya di PT Garuda Food secara kredit. Jadinya bertambah lagi utangnya ya. Nah, kita isi nomor fakturnya 2333. Selanjutnya keterangannya posting ya. Jadi sumber datanya dari jurnal pembelian ya. Jadi jurnal pembeliannya, nah kita masuk ke jurnal pembelian, kita taruh sebelah kredit ya. Kita bisa lihat nilainya 10.600.000 ya. Nah, di sini ya ada penambahan. Tentunya pada saldonya juga ikut bertambah ya. Awalnya tidak punya utang di PT Garuda Food-nya, kemudian terjadi pembelian secara kredit sebesar 10.600.000, jadinya utangnya sekarang bertambah menjadi 10.600.000. Kemudian ada selanjutnya buku besar pembantu untuk akun pembelian ya. Jadi kita buat dulu tahun dan bulan ya. 2017 bulan Mei. Selanjutnya kita isi tanggalnya ya, tanggal 6. Jadi di sini tanggal 6 Mei 2017 terjadi pembelian barang dari PT Indofood sebesar 7.600.000 ya. Jadi kita isi di sini posting jurnal pembelian itu ya, saldonya diisi sebesar 7.600.000. Kreditnya nol kan, sehingga bertambah ya, bertambah beban pembeliannya sebesar 7.600.000. Ingat, untuk beban di sini pembelian bertambahnya sebelah debit ya, berkurangnya sebelah kredit. Selanjutnya kita isi tanggal 8 ya. 8 di sini terjadi pembelian barang lagi ya dari PT Garuda Foods, itu senilai 10.600.000 ya. Dan kita bisa pindahkan posting. Jadi kita isi posting jurnal pembelian ya. Itu berasal dari posting jurnal kas keluar ya. Yaitu kita bisa lihat sebesar 10.600.000 ya, jurnal pembeliannya, yaitu sebesar 10.600.000. Sehingga pada bagian saldonya ya, awalnya 7.600.000, kemudian terjadi pembelian lagi ya sebesar 10.600.000, berarti nanti beban atau pembeliannya bertambah ya. Jadinya 7.600.000 ditambah 10.600.000, hasilnya 18.200.000. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai prosedur satu akun utang untuk tiap krediturnya ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.